Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Iza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Rumi masuk. Oke. How are you guys doing? Gimana kabar kalian? Baik, Mami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Good to hear that. And what about the weather? How's the weather in your place today? Apakah was it raining? Apa tadi hujan? No? Mendung ini. Mendung? Oh, tadi nggak hujan, baru mendung. Kayaknya ya mau hujan memang nih mendungnya rata kayaknya. Kiranya ada yang udah hujan. Oke, jangan sampai ketiduran ya. Hawa-hawanya bikin ngantuk soalnya nih. Rumi, how are you doing? Mana Rumi? Are you doing great today? Fine. Yes, Alhamdulillah. Good to hear that. Oh, ganteng amat Rumi hari ini, Masya Allah. Baru cukur ya? Ya rambut rapi bener ini. Iya. Oh, benar baru cukur. Good. Oke, kita mulai aja. Walaupun kalian baru berempat, kita tetap melanjutkan materi yang lalu masih membahas tentang family tree. Nah, kita refresh dulu. Kalian masih ingat nggak ya bahasa Inggrisnya? Yang gampang nih. Keponakan. What is that in English? Keponakan. Ayo apa yo? Keponakan bahasa Inggrisnya depannya C. O. No, it's not niece. Cousin. Aha, that's the one. Bacanya K. Cousin. Cousin kayak merek ini. Sepupu ya? Kayak merek, yes, cousin sepupu. Kayak merek sabun bayi, cousin. Kalau itu pakai S, kalau itu pakai Z dikit. Cousin, keponakan. Hang on. Ada dia and Hawa. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Ketiduran Hawa and dia. Enggak. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Oh, dia masih lemas. Kayaknya baru bangun tidur nih dia nih. Have you just woken up? Dia baru bangun tidur? Sudah cuci muka? Yes. Good. Dah, berarti udah siap ya mau belajar. Hang on, Miss masukin dulu daftar absensinya. Nah, dia. Oke, sudah. Rumi and Hawa. Oke. Oke. Next lagi. Sekarang sudah keponakan. Keponakan. Sepupu deh. Kok salah ya? Salah sebut, Miss. Sepupu. Nah, baru enggak. Bener tadi ada yang sebut ya. Miss yang salah maksudnya sepupu kok keponakan. Sekarang baru beneran. Keponakan. Laki-laki. Kayak. Nephew. Aha, PH-nya bunyinya F. Nephew. Nephew. That's it. Sekarang baru yang tadi jawab. Keponakan perempuan. Niece. Niece. Bunyinya niece. Tulisannya seperti ini, tapi bacanya niece. Very good. Sekarang saudara perempuan. Apa bahasa Inggrisnya? Saudara perempuan? Sister. Sister. Good. Sekarang kalau saudara tiri perempuan. Apa bahasa Inggrisnya? Step brother. Oh, yang perempuan. Depannya step betul. That's it. Step sister. Kalau saudara, kok saudara? Saudara tiri perempuan. Kalau saudara tiri laki-laki berarti apa ya? Yes, that's it. Saudara tiri laki-laki, step brother. Oops, salah. Good. Sekarang ipar. Saudara ipar perempuan. Saudara
ipar perempuan. Belakangnya sama. Depannya sama. Sama yang ini. Sister apa ya? Sister in. Ayo, satu kata lagi. Sister in. Hukum, bahasa Inggris hukum apa? Law, bacanya law. Law, sister in law. Jadi kalau dibilang ipar, yang dibilang ipar ini atau mertua, belakangnya pakai in law, gitu ya. Berarti kalau saudara ipar laki-laki, brother-in-law. Brother-in-law, itu dia. Saudara ipar laki-laki. Nah, Mister dulu. Bahasa Inggrisnya brother. Pakai strip ya, penulisan yang betul. In law. Bacanya bukan law, tapi law. Kalau ibu mertua, apa ya? Mertua perempuan. Ibu nih. Ibu dulu bahasa Inggrisnya. Ibu bahasa Inggrisnya? Mother. Mother-in-law. Mother-in-law. That's it. Mother strip. In strip. Law. Berarti kalau bapak mertua. Daddy-in-law. Daddy-in-law. Ah, yang tepat? Father-in-law. Father-in-law. In-law. Mertua laki-laki. Father-in-law. Strip lagi, strip lagi. Oke, yang tepat pakai father. Emang sih daddy artinya father juga, tapi pasangan kata yang biasa dipakai dengan in-law, father, mother. Oke, lagi. Ini yang nggak ada di handbook ya, yang waktu itu Miss kasih tahu nih. Kalau kakek buyut, depannya ada kata great. Terus kakek bahasa Inggrisnya? Great grandmother. Ah, itu dia. Great grandfather. Kalau buyut ada great-nya. Cicit juga ada great-nya. Berarti kalau nenek buyut. Great Grandma. Grandma atau grandmother. That's right. Jangan lupa kalau baca grandma. Tulisannya seperti ini, tapi N-nya berubah bunyi M ya. Grandma. Grandma. Oke, lagi. Oh, ada Nadira. Miss nggak lihat nih. Nadira number 7. Lagi. Sekarang cicit. Cicit perempuan. Oh, cicit laki-laki dulu deh. Cicit laki-laki depannya sama. Depannya sama. Great. Kalau cucu bahasa Inggrisnya? Cucu laki-laki, belakangnya cucu laki-laki. Grandson. Nah, jadi belakangnya cucu ya. Mau cucu laki-laki atau cucu perempuan, tinggal dilihat jenisnya. Cicit sama buyut depannya sama, pakai great. Berarti kalau cicitnya perempuan, Grand apa? Great, salah tuh. Grand. Great granddaughter. Bacanya daughter, bukan dauk, nggak bunyi dau ya. Daughter or daughter. Dua-duanya betul. Oke, ini nggak ada di handbook. Oh, ini yang ada di handbook yang ini. Ini tambahan. Istri bahasa Inggrisnya. Wife, well done. Suami, pasangan. Bahasa Inggrisnya. Husband. Oh, U-nya bunyinya? Husband. Nah, pengucapannya nih, kalau disebutin suami, istri, sama kayak bahasa Indonesia ya, yang disebut suaminya dulu. Husband and wife. I pronounce you husband and wife. Kalau di luar negeri nih,
Orang kalau nikah, umpama nikah di catatan sipil kah, atau di gereja, kalau di sana banyak Nasraninya ya, mereka menyebutannya gitu. I present to you, atau I pronounce you husband and wife. Disebutin husbandnya dulu, baru wife. Suami istri sama di Indonesia juga urutannya. Suami dulu disebut, baru istri. Oke, sudah ingat. Kalau gitu sekarang kita mau lanjut. Kita nonton video dulu. Udah belum ya nonton video yang ini? Kayaknya udah nih. Bentar. Lupa. Okay, class. Who would Udah like ya to do ini ya. problem Waktu itu 3 yang on di the awal board? lupa, Miss. Please don't be me, please. Ini sudah nih. Oke, kita lanjut aja kalau gitu ke handbooknya. Udah. Nah, kita yang dialog belum ya? Hang on. Ada Alia. Assalamualaikum Miss Julia. Waalaikumsalam. Nah, sekarang Miss terangin dulu nih yang ini. Kalau kita mau bertanya, apakah kamu mempunyai dengan kata kerja have? Have artinya mempunyai ya. Do you have, umpama saudara laki-laki, a brother, atau apakah kamu mempunyai saudara perempuan? Do you have a sister? Atau lengkap? Do you have brothers and sister? Kalau nyebutnya lengkap, selalu dalam bentuk jamak. Contoh umpama, brothers and sisters. Do you have brothers and sisters? Walaupun nanti dijawabnya cuma satu. Jawabnya ya. Atau gantinya brother and sister. Nggak pakai ditentuin jenis kelaminnya. Apa yo? Kata lainnya, brother and sister. Sibling. Sama ini juga bentuk jamak. Do you have any siblings? Do you, salah itu letaknya. Do you have any siblings? Dalam bentuk jamak, walaupun nanti dijawabnya ternyata I have one sibling. I have one brother. I have one sister. Do you have any? Sama nih pakai any juga. Nggak boleh pakai some ya. Do you have any? Kalau dalam kalimat tanya, some berubah jadi any. Do you have any brothers and sisters? Yang gampang pakai ini aja, nggak panjang-panjang kalimatnya. Do you have any siblings? Nah, kalau ini jenis pertanyaan apa nih? Yes? No? Yes, no apa? Yes, no question. These types of questions are called a yes, no question. Karena jawabannya ya membutuhkan yes atau no, tinggal pilih aja. It requires a yes, no answer. Tapi jawabnya bukan cuma kalau ditanya, do you have any siblings? Yes. Nah, walaupun benar tapi kurang lengkap. Harus dijawabnya lengkap. Jawab lengkapnya nggak panjang-panjang. Yes, I do. Titik. Baru nanti ditambahin lagi, dijelasin. Punyanya berapa banyak? I have, umpama, 2 brothers and 1 sister, for example. Sama juga dengan yang ini. Do you have any brothers and sisters? No. Nggak boleh jawabnya no doang. Bukan nggak boleh. Sebaiknya dilengkapi gitu ya. Supaya yang nanya ini nggak penasaran. Kok no doang? Enggak. No, I. Sambungannya apa yo? Yes, no questionnya. No, I. No, I don't. That's it. Jadi lihat aja nih. Depannya pakai apa? Kalau pakai do berarti jawabnya pakai do. Kalau no sama pakai do juga tapi dalam bentuk negatif. Do not disingkat jadi don't. No, I don't. Dijelasin. I'm the only child.
Saya anak tunggal, anak satu-satunya. I'm the only child in my family. Umpama dipanjangin. Jadi jawaban yes no questionnya ini. Kalian hanya menambahkan informasi supaya si penanya kita nggak penasaran. Oke, sekarang kita coba Miss tunjuk in random order. Nanti Miss yang ketikin, kalian yang tinggal jawab. Sebentar, Miss kecilin dulu tulisannya. Oke, Miss tunjuk dari Zahra. Zahra pasangan sama Rumi nih. Zahra yang bertanya, Miss Zahra nanti tanyanya, do you have? Nah, E-nya kebuang, sebentar. Iya, nanti dijawab sama Rumi. Yuk, dicoba dari Zahra. Kurang gede ya? Gedein dulu. Do you have a big little? sister? Yang ini. Yang dicoret jangan dipakai. Do you have a little brother? Aha, kata Rumi. Yes, I have little brother. Langsung, I have. Sebut berapa jumlahnya? I have Berapa banyak adiknya? Adik laki-lakinya? one little brother. That's it. One little brother. Dilanjut lagi sama Zahra. What is, kalau ini little brother laki-laki ya, berarti pakainya her atau his nih Zahra? His, yes, excellent work. Yuk dilanjut sama Zahra. His name? What is his name? Kata Rumi. His name is. His name is. Siapa nama adikmu? Shen? Sena. Sena, that's the one. Masa lupa nama adiknya? His name is Shena. Good. Sekarang gantian. Miss tunjuk Halwa dengan, ada Kanaya sebentar. Halwa dengan Nadira ya. Oke. Sekarang Halwa yang jadi why, Nadira yang bertanya. Nah, sebentar, Miss coret dulu. Apa pakai spidol, Pak? Nadira yang bertanya, Halwa yang menjawab. Go ahead, Nadira. Do you have? Yang ini. Do you have? Yang ini, Nak. Do you have a big little sister? Salah satu. Do you have a big? Yang dicoret jangan dibaca. Itunya. A big sister. Yes, kata Halwa. Yes, I have big sister. How many disebutin? Yes, I have. Yes, I have one big sister. Yes. Sekarang ditanya lagi sama Nadira. Kalau sister kan perempuan nih ya, berarti pronounnya pakai her atau his nih, Nadira. What is her? Bukan namaku kan, Pak? nama kakakmu. Mana Nadira dibaca dulu. What is her name? What is her name? Yes, kata Halwa. Her name is Najla. That's it. Her name is Najla. Karena perempuan pakainya her, kalau laki-laki pakainya his name. Milik ya, menunjukkan milik. Namanya, nya perempuan atau laki-laki. Very good. Nah, tadi kalau umpama Nadira, how many brothers and sisters do you have? Do you have any brothers and sisters? Punya saudara? Yes, I have.
How I- many? I have. I have 3 brothers and no sister. Oh, so you're the only daughter. Anak perempuan satu-satunya nih Nadira. Oke, very good. Bisa jawab. Sekarang Miss tanya Lisan ya. Miss tunjuk Izan. Izan, do you have any sisters? No. Jawabnya no apa nih? No, I. No, I don't have. Lanjut singkat aja. No, I don't. Oh, yeah. No, I don't. Sekarang Miss tanya, do you have any siblings? Masih Izan. Do you have any siblings? Kalau tadi No. sisters. Apakah Izan punya saudara kandung? Yes or no? Yes, yes. Yes apa? Kalau yes. Yes, Yes, I. am. Tadi tanyanya, Yes, do you yes, have? Do Aduh. you have? Bentar, please tulis dulu deh. Diperhatikan kata tanya yang di depan aja. Do you have any siblings? Kata Izan, yes. Yes, I have. Yes, I. Kata tanya di depan pakai apa? Do you have? Yes, Yes, I I. do. Yes, I do. Itu dia. Selesai. Ditanya lagi sama Miss, how many siblings do you have? I have 2 siblings. Yes, berarti sama Izan 3 nih. Iya. Oke, itu Mami dia. tadi habis dari luar. Oke, good. Gak apa-apa, bisa masuk. How many siblings do you have? I have 2 siblings. Good. Lagi, Miss tanya. Sekarang Lisan ya. Alia. Alia, how many siblings do you have? One. I have I have one sibling. 1 sibling. Do you have any brothers? Yes, I have. Bilangnya, yes, I have. Atau yes, I? Yes, I do. Yes, I do. That's it. Lagi, Miss tanya lagi sekarang Kanaya. Kanaya, do you have any siblings? Yes, Yes, I? yes, I do. Good. How many siblings do you have? I One. have. Jawabnya pakai lengkap. I One have 1 sib. siblings. Oke, nah tadi Miss tanya ada 2 jenis pertanyaan ya. Yang satu pertanyaannya yes no question. Sebentar, hang on. Oke, yang pertama namanya yes no question. Do you have? Oops, salah. Miss pindahin dulu deh ke sini, bentar ya. Nah, do you have any siblings? Selalu dalam bentuk jamak, walaupun nanti dijawabnya cuma 1. I have 1 sibling, tadi katakan Naya. Yang ini namanya yes, no question. Selalu akan Miss ulang-ulang nih ya jenis kalimat tanya. Nah, kalau yes no question berarti jawabnya kalau nggak yes, ya no. Bentar, Miss tulis X. X nanya, do you have any siblings? Kemudian Y-nya jawab yes, I. Jawabnya bukan yes, I have ya. Jawabnya yang lihat aja kata tanya di depannya. Yes, I do karena pakai do. Kalau no, sama sih, pakai do juga, tapi bentuk negatif. No, I don't. Nah, tadi ada Miss tanya lagi. How many siblings do you have? Ada berapa banyak saudaranya? Nah, kalau yang ini namanya WH questions, WH questions. Kalimat tanya yang pakai WH. Ayo, does anybody know? WH-nya apa aja nih? Selain H-nya how. Berarti W-nya apa aja? Ada banyak nih.
What? Apalagi ayo? Selain what? Ada? What is it? Where? And then? What? What tadi udah. Where? What? Where? Menunjukkan waktu? Nanyain kapan? Bentar, tulis dulu deh. What? Apa? Terus? When? Kapan? Where? Di mana? Apa lagi? Kalau orang nanyain orang siapa? Who? Atau whom? Why? Sama ya. Why? Betul. Why artinya apa? Kenapa? 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 Yes. Who atau whom sama ya, nanyain orang siapa. Who, whom, why. Kalau pilihan, yang mana yang kamu suka? Pakai kata tanya. Which one do you like? Kita pakai which kalau ada pilihan. Contoh, which country do you want to visit? Dari sekian banyak negara di dunia, negara yang mana yang mau kamu datangi? Which country do you want to visit? Kalau umpama contoh, nanya ini, Bilqis ceritanya udah pulang. Tapi kan jalan pulangnya nih ada 2 arah. Which way did she take? Jalan yang mana yang dia ambil? Pakai which ya. Nah, Miss belum masukin absensi nih yang baru hadir. Hang on. Ada, Tasmira nggak masuk nih ya. Nadira sudah. Ain enggak datang. Dia, Alia. Anaya. Oke. Iya, kita lanjut lagi. Nah, kalau kalimat tanyanya pakai WH question, jawabnya harus panjang. Enggak seperti yes no question, jawabannya pendek. Jadi jawabnya harus memberikan informasi. How many siblings do you have? Kata X tadi umpama nanya. Terus Y-nya ngejawab dengan informasi, berarti kalimatnya panjang. Lengkap nih. I have 1 sibling umpama. Jadi jawabnya nggak boleh pendek. 1. Oh, kalau itu anak TK yang jawab. How many flowers are there? 1. Harusnya lengkap. 1 flower. Atau lebih lengkap lagi. There are 1 flower. Ini boleh jawabnya pendek. Kalau dalam percakapan sehari-hari boleh nih pendek. Tapi lengkap pendeknya. How many siblings do you have? 1 sibling. Atau dilengkapin. I have 1 sibling. Oke, ini jenis-jenis kalimat tanya. Intonasinya juga berbeda, sedikit tambahan intonasi ya. Kalau kalimat tanya yang jenisnya yes no question, intonasinya naik. Kayak bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia kalimat tanya tuh selalu intonasinya naik. Siapa namamu? Di mana rumahmu? Apa kabar? Intonasi semua ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya ada 2 jenis intonasi yang dipakai untuk kalimat tanya. Kalau yang yes no question tadi Miss bilang, we use the rising intonation. Do you have any siblings? Naik di akhir ya. Do you have any siblings? Kalau WH question word, intonasinya turun. How many siblings do you have? How many siblings do you have? Jadi mulai dari kata how-nya nih tinggi sebenarnya. How many siblings do you have? Kalau yang ini mulainya rendah. Do you have any siblings? Do you have any siblings? How many siblings do you have? Nah, perlu pembiasaan. Bahkan guru bahasa Inggris juga intonasinya suka salah nih. Harusnya pakainya intonasinya falling, tapi dipakainya yang rising. Yes, what is it? Kenapa? Oh, Rumi. May I go to Boleh. the bedroom? Go ahead, sure. Miss nggak lihat chatnya. Udah kebelet nih Rumi kayaknya ya. Oke, nanti kita sekalian latihan dalam dialog nih. Right, sebentar. Miss ganti lagi. Kita balik ke handbooknya.
Alright. Nah, sekarang kita yang ke sebelah sini. Tadi dibilang nanya, how many siblings do you have? Intonasinya jangan lupa ya, pakai vowel intonation. How many siblings do you have? Ingat aja, kalau kalimat tanya dalam bahasa Indonesia nih pakai tanda tanya, intonasinya naik. Tapi kalau bahasa Inggris yang pakai WH question, intonasinya turun. Jadi supaya kalian nggak bingung nih, anggap aja nih tanda tanyanya, ini tandanya titik. Gitu ya. Kalau titik kan intonasi kita naik, sama mau di bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Saya mempunyai seekor kucing. Saya mempunyai seekor kucing. Turun intonasinya. How many siblings do you have? Nah, kayak intonasi tanda baca titik. I have one sibling. I have 3 siblings. Pakai S kalau lebih dari 1. Kalau ternyata anak tunggal, langsung ya bilangnya I don't have any siblings. Atau mau diganti siblingsnya pakai brothers and sisters. I'm the only child. Saya anak tunggal. Oke, sekarang Miss tunjuk lagi. Berikutnya, kalau gitu, yang belum. Dia dengan mana Zahra? Zahra kemana ini namanya? Nggak ada. Oh ada. Dia dengan Zahra. Ya, dari dia dulu. Dia you'll be X, Zahra you'll be Y. Ya. How many siblings do you have? Kata Zahra. I have one sibling. Good. Ditanya balik sama dia. Dia ditanya balik sama Zahra. What about you? I have one sibling. Sama one sibling. Good. Nah, tadi Zahra lupa intonasinya. What about you? Nah, itu intonasinya naik. What about you? What about you? Tambahan sedikit. Kalau huruf T ketemu huruf Y dalam bahasa Inggris nih, bunyinya jadi seperti huruf CH. Ya, jelek amat tulisannya. Oke, ini aja deh. Kalau ketemu kata diakhiri dengan huruf T, terus ketemu lagi dengan kata berikutnya, diawali dengan huruf Y, ini bunyinya jadi CH. Contoh tadi ya, about, pakai T nih belakangnya ya, you depannya pakai Y. Nah, ini bunyinya jadi about you, chu, about you. Boleh sih bilangnya about you, tapi supaya nggak ada jeda nih, biar kayak orang bule ya. So to sound more like a native English speakers, we just mimic, we just imitate how they use the words. Kita ngikutin aja mereka baca katanya kayak apa, cara pengucapannya, nyontoh aja ya. Kalau orang bule tadi ini penutur asli bahasa Inggris, ngucapin T ketemu Y jadi CH. Contoh lagi, don't you. Nah, ini ada T-nya juga. Don't you. Nah, itu dia. Don't you. Contoh umpama kalau ditanya, you like fish, don't you? You like fish, don't you? Kamu suka ikan kan? Kalau bahasa Indonesianya kan nih ya. Don't you kan? Iya kan? Kamu suka ikan? Iya kan? Kamu suka ikan kan? kan juga. You like fish, don't you? Oh, ternyata nggak suka. No, I don't. Tinggal bilang gitu. Kalau suka, yes, I do. I love fish. Mentah. Enak loh, ikan banyak proteinnya. Mentah. Jangan. Bahaya juga ya kalau ikan mentah itu. Bagusnya ikan laut. Terus yang benar-benar baru ditangkap. Nah, supaya mematikan bakteri, makannya memang harus pakai cuka. Dicelup cuka kayak orang Jepang ya. Mereka ada cukanya ya, warna coklat itu. Dicelup-celup kalau mau makan ikan mentahnya, sashiminya. Kalau ikan air tawar takutnya banyak cacingnya gitu. Oke, lebih sehat sih ikannya dimasak ya. Miss walaupun suka sushi juga nggak suka yang mentah. Yes, what is it? Kenapa Zahra? Izin minum. Go ahead, boleh. Lagi, sekarang Miss tunjuk. Bilqis dengan Kanaya.
Bilqis yang jadi X, Kanaya yang jadi Y. How many siblings do you have? Mhm. Kata Kanaya. I have one sibling. Mhm. Lagi Kanaya nanya, what? What about you? Very good. I have 2 siblings. Pakai S. I have 2 siblings. I have 2 siblings. Yes, karena lebih dari satu ya. Siblingnya pakai S di belakangnya, kata benda jamak. Great job. Masih ada. Nah, tambahan kok jadi kecil. Oldest and youngest. Old, artinya apa old? Tua. Tua, good. Tua. Berarti young artinya? Muda. Muda. Ingat ya bacanya yang kayak bahasa Indonesia. Yang. Yang. Sayang. Gitu. Sayang, Sayang. adik kakak Jill. Oke, yang bacanya bukan Yong ya. Yang. Nah, kalau kita pakai akhiran dulu. Akhiran diikuti kata sifat ya, kata sifat diikuti akhiran Kata sifat itu adjective. Kalau adjective ditambahin ini artinya kalau bahasa Indonesianya lebih. Tinggal diikutin ya. Umpama lebih tua, berarti kata sifatnya apa ya? Tadi tua, old, tambahin er. Older. Berarti artinya lebih tua. Yes. Sekarang kata sifatnya yang, tambahin younger. Good. Bacanya good. Lebih muda. Yes. Kalau bahasa Inggrisnya murah, yo, siapa yang tahu? Does anybody know? Cheap, yes, that's it. Cheap juga kata sifat nih. Murah, tambahin er, bacanya? Cheaper, artinya? Lebih murah. Good, lagi. Besar. Big, yes. Tambahin er, tapi ada tapinya nih. G-nya di double dulu. Yes, very good. Bigger, berarti artinya? Lebih besar. Yes. Ada lagi nih, kalau ini lebih besar. Kalau besar banget, besar banget boleh pakai kata huge. Nah, huge ini artinya very big, artinya sangat besar. Nah, kalau ini nggak bisa kita tambahin tambahin huger, nggak ada ini ya. Walaupun huge itu kata sifat, tapi ini nggak bisa ditambahin apa-apa di belakangnya. Karena udah banget gitu. Betul. Nah, sekarang ada lagi. Kenapa? What is it? Nah, sekarang adjective ditambahin akhiran est. Ini artinya paling. Ya, paling. Berarti kalau ditambahin berarti artinya paling tua. Kalau yang ditambahin est, youngest, G-nya bunyinya 2. Yes, that's it. Youngest, G-nya bunyinya 2. Paling muda, which kelebihan. Berarti kalau cheap ditambahin est, cheapest, artinya paling murah. Yes, biasa kalau ibu-ibu ya. Kalau belanja maunya paling murah. Diskon. Nyari diskonan, bener. Udah kodratnya perempuan ya. Nah, sekarang udah tahu. Tinggal cara pemakaiannya. Kita pakai yang ini nih, adjektif pakai belakangnya adjektif yang pakai belakangnya est, ini untuk membandingkan. Membandingkan benda, membandingkan orang. Apa yang dibandingin kualitasnya? Maksudnya, kalau kualitas dari tas umpama, apakah tasnya murah, apa tasnya mahal, apakah tasnya bagus atau jelek. Kalau orang kualitasnya umpama, apakah tinggi badannya, cantik mukanya, kelakuannya baik, dibandingkan itu. Tapi membandingkannya juga ada aturannya. Kalau yang ini kita membandingkan dengan 2, nggak boleh lebih. 2 benda, 2 orang, nggak boleh lebih ya.
membandingkan dua orang atau dua benda. Contoh, umpama Udah beresin, aku capek banget tadi beresin. misalnya, Halwa, how old are you, Halwa? I am 9 years old. 9 years old. Misalnya sekarang Alia. Alia, how old are you? 9 years Oh, old. sama. Bentar, Miss cari yang di bawahnya kalau gitu. Nadira, how old are you? 7. 7. Nah, ceritanya nih, Nadira Aku lebih tua. 7 tahun. 7, Miss singkat ya, years old. Sekarang tadi Halwa 9 years old. Nah, which one is older, Nadira or Halwa? Mimi. Yes. Jadi kalimatnya Halwa is Is older older than than Nadira. Nadira. Harus ada kata then-nya. Halwa lebih tua daripada Nadira. So the younger is Nadira. Nadira. Terbalik itu. Is Yes, is younger than Then Halwa. That's it. Jadi ngebandingin dua. Contoh satu lagi nih. Ceritanya. ARP Oh, like 50.000. 50.000. Ya, pakai koma ya kalau bahasa Inggris, bukan titik. Mana dia nih? B F P Kok nggak ada? Bentar, kok nggak ada? 7.5. mahal. Nah, which bag is cheaper? Which bag is cheaper? Big A is Aha, bag A is is cheaper cheaper than bag B. Yeah, well done. Tas yang A lebih murah daripada tas B. Sekarang kita mau pakai yang ini, yang pakai IST. Kalau yang pakai IST ini membandingkannya lebih dari 2. Harus lebih ya, bisa 3, 4, 5, 1 kelas umpama. Membandingkan lebih dari 2. Itu lebih nih. Oh iya, lebih. Lebih. Contoh umpama. Oh sebentar, Miss pindahin ke sini dulu deh biar kalian ada catatannya nih. Sebentar. Ntar Miss kasih screenshotnya ya. Oh, Nah, kita lanjut yang ini. Ini ini dulu. Nah, kita lanjut ke Oke, yang ini ya. Contoh sekarang kita mau pakai yang youngest. Oh, sebentar. Tadi kemana tuh? Hilang. Miss hapus dulu yang ininya. Wih, kok jadi kehapus? Tunggu. Udah. Ini ya. Oke, kecilin dulu biar muat. Oke, nah sekarang kita mau pakai yang EST. Contohnya ceritanya nih, yang paling muda satu kelas ini Nadira. Jadi kita bilangnya Nadira is the youngest of
all. Dari semuanya, Nadira yang paling muda. Nggak boleh lagi pakai kata then. Atau kita ganti kalimatnya. Of all the students in the class, dari semua murid di kelas, Nadira is the youngest one. Nadira, murid, one ini menggantikan kata murid ya. Murid yang paling muda. Contoh lagi umpama ceritanya nih. Mount Bromo, tingginya, ini ngarang aja ya Miss tingginya. Tingginya umpama, Miss Bo, nah. siapa? Kenapa? What is it? Mount Mount Bromo. Bromo. Siapa? Mount Gunung Bromo. Gunung Bromo ceritanya tingginya 2125 meter. 2125 meter. Miss ngarang ini nggak tahu tinggi sebenarnya ya, ceritanya doang. Mount umpama Semeru, tingginya contoh Mount Kerinci. Jangan kalian nggak tahu ya ada Gunung Kerinci? Tahu aku. Tahu, oh tahu, good. Nah, Mount Kerinci ada di Sumatera ya. Oke, dari nih ketiga gunung ini, which one is the highest? Kalau gunung pakai kata high, which one is the highest mountain? Mount Kerinci. Mount mana nih? Bromo. Yes, which one is Bromo. the highest? Salah. Highest mountain. Bromo. Betul. Jadi Mount dijawabnya Bromo. Mount Bromo Enggak. is Is the highest highest, Highest. the mountain. highest Baik. of all, atau diganti of all the three mount. Mountnya pakai S ya karena lebih dari satu. Mount Bromo is the highest one. Jadi harus lebih dari satu. Ini ada 3 pembandingnya. Kalau Nadira mana ketahuannya lebih dari satu? Karena dibandingkannya dengan semua anak yang ada di dalam kelas. Dalam kelas lebih dari 1. Oke, sedikit tambahan. Nanti Michelle screenshotnya ke grup ya. Right, sekarang kita, sebentar dulu. Tadi ini. Mau ya? Oke. Kayaknya ini harus dibagi 2 nih, kalau di screenshot nggak kelihatan. Ya. That's all. Buku mami belum nyampe setengah. Buku mami belum nyampe setengah. Nah, which one is the highest mount? Oops. Apaan? Apaan itu? Nah, biar ada kelihatan ya tulisannya. Soalnya kalau tadi kepanjangan nggak ke screenshot kayaknya. Bentar. Oke. Itu nggak salah ketik, Miss. Nah, yang mana? Yang mana? Yang kata-kata sebelum Bromo. Mount. Oh iya, betul. Waduh. O-nya kedekatan sama P. Maklum, jarinya udah kegedean ya. Ini apa ya, coretan kayaknya. Sebentar, bisa hapus dulu nih. Enggak deh. Ya. Oke, biar kelihatan. Nah.
Oke, sekarang kita balik lagi ke handbooknya. Nah, berarti nih sekarang Miss tanya. Oh, ada Ayin. Pantesan ada suara Ayin. Tadi belum dikasih nomor ya Ayin ya. Ayin yang ditanya. Ayin, are you the youngest in the family? Jawabnya Ayin yes atau no nih? No, I don't. No, I am. No, I No, am. I am. Dijawab, I'm the youngest atau oldest? Oldest. Jadi lengkapin. I'm the Oldest. I'm the oldest. Sebentar. Kelewat tuh. I'm the oldest in my, dilengkapin. I'm the oldest in my family. Sekali lagi Ayin, I'm the oldest. I'm the oldest in the family. Yes, good. Lagi, sekarang Miss tanya. Alia. Alia, are you the youngest in your family? Yes, I'm the youngest in my family. Yes, good. Izan, are you the oldest in your family? Yes. Yes, apa? Yes, I am. Yes, I am. That's it, lengkap ya. Jawabnya jangan yes doang. Walaupun benar, tapi kita biasakan jawaban lengkap. Yes, I am. Atau no, I'm not. Nah, jadi cara nanya nih, urutan ya. Jadi kita nanyain oldest, youngest, older, younger. Nanyain urutan dalam keluarga. Kalau dalam bahasa Inggris, ini nggak ada kayak bahasa Indonesia. Kan kalau kita dalam bahasa Indonesia nanyanya, kamu anak keberapa? Saya anak kedua. Saya anak yang paling tua. Saya anak yang paling muda. Tanyanya kamu anak keberapa? Bahasa Inggrisnya nggak ada nanya seperti itu. Jadi nggak ada bahasa Inggris. What position are you in your family? Kamu posisi keberapa di rumah? Nggak ada. Nanyanya langsung aja. Are you the oldest atau are you the youngest? Kalau ternyata bukan yang paling tua, bukan yang paling muda kayak Miss ya. Miss bukan anak paling tua, bukan anak paling muda di keluarga, anak kedua. Nah, kita pakainya ordinal numbers. Ordinal numbers yang gimana ya? Yang first. Yes. Yes, that's it. Betul. Yang pakai first, belakangnya ST, ND, RD, TH. Itu ya. Ordinal numbers. Jadi kalau kayak Miss anak kedua. Are you the oldest in the family? No, I'm not. I'm the second child in the family. Kalau ternyata anak ketiga, tinggal bilang, I'm the, tiga apa bahasa Inggrisnya? Third child in the family. Kalau ternyata anak kelima, anaknya ada 7 umpama. Anak kelima, I'm the kelima bahasa Inggrisnya. Apa dia? Nadira, lagi lengkapin. I'm the fifth child. I am the first child in the family. That's it. Very good. Jadi yang perlu diingat itu ya, memang beda. Ada perbedaan dalam pengucapan, penggunaan kata antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Jadi nggak semua padanan kata dalam bahasa Indonesia nih yang kita pakai sehari-hari bisa dibahasa Inggrisin. Nah, right. Tadi sudah tahu cara bertanya anak keberapa. Langsung tembak ya kalau bahasanya Miss. Langsung tembak aja. Anak yang paling tua atau anak yang paling muda. Kalau ternyata bukan dua-duanya nanti akan dibetulin sama yang ditanya. Kayak umpama tadi Miss ditanya, are you the youngest child in the family? Enggak, ternyata bukan anak paling muda. Miss betulin, I'm the second child in the family. Right, sekarang kita mau langsung latihan. Bentar, Miss Ais salah. Ambil dulu latihannya. Buat jawabannya. Oke, sekarang kita mau complete the sentence dengan family members. Family members artinya anggota keluarga. Kalau family tree, pohon keluarga, silsilah keluarga.
It's raining here. Di tempat Miss sudah hujan nih. Lumayan gluduknya. What about in your place? Udah mulai hujan? Mendung. Oh, baru mendung. Bentar lagi kayaknya ya. Dari Tangerang nanti jalan ke tempat kalian awannya. Nanti nyebrang pulau ke tempatnya Rumi Udah ya. mulai reda. In my home is It's raining. Oh, sunny. Nadira, waduh lain sendiri nih Nadira. Nadira di mana? Where do you live, Nadira? Nadira tinggalnya di mana? Tiara Gading. What is it? What did you say? Tiara Gading. Oh, Pulau Gadung. Mutiara Gading. Mutiara Gading. Where is that exactly? Di mana Mutiara Gading itu tempatnya? Di daerah mana kotanya? Bekasi, Tangerang, Serpong, Jakarta Timur, di mana nih? Di daerah mananya nih Nadira nih? Kayaknya perumahan ya Mutiara Gading, tapi daerahnya di mana nih nggak tahu nih. Biasanya yang suka beda Bekasi nih. Jakarta, Tangerang hujan, Bekasi beda. Ya Kanaya? Kanaya, what about in your place Kanaya? Is it raining too there? Sunny. Nah benar, berarti Nadira di Bekasi juga nih ya. Biasanya suka beda Bekasi emang nih. Oke, kita berurutan. Miss yang klik, nanti kalian tinggal jawab. Miss nggak buka dulu jawabannya. Kalian kira-kira tahu nggak nih? Yang pertama Izan. Your mom is your grandparents. Ibumu adalah apanya kakek nenekmu? Anaknya. Anak apa? Anak apa? Anak kandung. Mam, anak apa mam? Kalau mam laki perempuan. Anak perempuannya. Aha, betul. Tuhan. Nah, Izan dulu yang jawab. What is that? Izan, what's your answer? Girl child. Lebih spesifik. Child-nya anak perempuan. Pilihannya dibuka. Bukan. Yang mana nih, Izan? Grandmother, daughter, or mother? Ibumu siapa nenekmu? Daughter, that's it. Bacanya daughter. Oke, sekarang Miss bukain deh isiannya biar kalian nggak bingung. Ibumu adalah apanya kakek nenekmu? Anak perempuannya. Kalau nggak percaya tanya ntar ya sama kakek nenekmu. Number 2, sekarang Nadisa. Your mom or dad's brother is called your saudara laki-lakinya. Ibu atau ayahmu disebut apanya kamu? Uncle. Yeah, very good. Uncle. Diperhatiin ya cara Miss ngertiin ke bahasa Indonesianya. Sekarang gilirannya Zahra. Your sister is your parents' saudara perempuanmu adalah apanya orang tuamu? Daughter. Ayo yang mana Zahra? Daughter. Mana sih Zahra? Mana suaranya Zahra nih? Zahra. Nice. Oh, Nis. yang bacanya apa? Nis atau nice? Nis. Oke, kita simpan dulu jawabannya Nis katanya. Lanjut. Nih, Yang mana? Make up your mind. dokter. Bacanya daughter. Daughter. Bacanya ini ya kalau Kan British. is your saudara yang perempuan. Saudara perempuanmu adalah Daughter. apanya orang tuamu. Bacanya daughter atau daughter. Kalau orang Amerika, T-nya seperti D cepat ya. Daughter orang Inggris, daughter orang Amerika. Jadi nggak bunyi AU ya. G-nya juga nggak bunyi. Right, lanjut. Sekarang number 4 is for Rumi. Your grandma and grandpa are also called your nenek dan kakekmu disebut juga apanya kamu? Ayo Rumi. Grandparents. Yes, grandparents pakai S. Ya, karena ada sepasang. Perhatikan pengucapannya, pronunciation-nya. D-nya ini dua-duanya silent, nggak bunyi memang. Tapi ini huruf N-nya berubah bunyi jadi M ya. Grandma, grandpa,
grandma, grandpa. Jadi nggak bunyi N. Right, lanjut lagi. Number 5, gilirannya dia. Your mom and dad are also called your ibu dan ayahmu. Yes, parents sepasang ada S-nya. Kalau parent nggak pakai S, berarti orangnya cuma satu. It could be your mother or your father. Tinggal satu orang tuanya. Next, number 6, Halwa. Your uncle and aunt's child is called your anaknya paman dan bibimu disebut apanya kamu? Cousin. Bacanya K. Cousin. 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 Yes, ingat sabun bayi ya. Cousin. Cousin. Bunyinya aja yang sama, tulisannya beda. Tadi niece artinya apa niece? Niece. Keponakan. Keponakan laki-laki. Wish. Perempuan. Perempuan. Nephew yang baru keponakan laki-laki. Right. Lagi next. Number 7 is for Nadira. Your dad is your grandparents. Ayahmu adalah apanya kakek nenekmu, Nadira? Son. Yes, that's the one. Son. Lagi, sekarang gilirannya Alia. Your mom or dad's sister is called your. Saudara perempuannya ibu atau ayahmu disebut apanya kamu? Saudara perempuannya ibu atau ayahmu? Saudara perempuannya ibu atau ayahmu? Yang mana Alia? Ibunya Alia punya saudara perempuan. Disebutnya apa? Tante. Jadi bacanya yang mana? Yang N. Contohnya tadi, ibunya Alia, mamanya Alia nih punya saudara perempuan. Bisa adik, bisa kakak. Kita manggilnya tante atau bibi. Bahasa Inggrisnya N itu ya. Oke, kita cek dulu jawabannya. Nah, yang salah enggak ya? Oke, benar semua. Tadi dibetulin Zahra. Nah, baru betul ya, daughter. Oke, very good. You got a 10 out of 10. Nah, satu lagi. Sebentar, satu lagi ya latihannya. Dan mana lagi nih tadi? Yang ini. Yang gampang ini. Nanti satu lagi kita tuntasin sebelum main Kahoot ya. Next meeting, insya-Allah. Family tree. Oke, kita baca. Miss baca dulu kalimatnya. Jadi nanti ini kita baca dulu ceritanya. Berdasarkan cerita ini kita bisa menjawab ini. Nah, kalian nyimak ya. Right. Meet my family. Perkenalkan keluarga saya. Hi, my name is Sam. I have a big family. Charles is my father and Janet is my mother. Nama ayahnya siapa nih? Charles. Charles. Nama ibunya? Janet. Janet. Who is he? Sam. Sam. Very good. I have 2 sisters. Sarah is my eldest sister. She is 16 years old. Anna is my second eldest sister. She is 14 years old. I'm the youngest in my family. I'm 10 years old. Yang paling tua namanya siapa saudaranya? Anna atau Sarah? Sarah yang paling tua. Eldest sister. Kalau Anna, kakaknya yang nomor 2. Sam yang paling muda. Oke, lanjut. Hi, my name is Charles. My parents are Paul and Susan Brown. Who is Charles? Charles ini siapa nih? Hubungannya dengan Sam? Anaknya. Hubungannya dengan Sam apa Charles tadi? Ayahnya. Good. Charles punya orang tua. Ayahnya Charles namanya siapa? Paul and Paul. Susan. Bacanya Paul ya, bukan Paul. Kalau Paul bahasa Indonesia. Paul. Ibunya namanya? Susan. Yes, jadi namanya ayahnya Paul ini nama lengkapnya Paul Brown. Ibunya Susan Brown. Jadi nama keluarganya ini Brown. Nah, kalau budaya barat ya, perempuan yang sudah menikah, nama belakangnya ngikuti nama suami.
Kalau dalam Islam nggak boleh ya, diharamkan. Nanti nggak bisa masuk surga, boro-boro masuk surga. Nyium baunya juga nggak boleh. Kalau kita menasabkan ke bukan ayah kita nih untuk perempuan nih ya. Jadi nanti kalau kalian nikah, jangan nama suaminya yang dipasang di belakang. Tetap nama bapaknya. Kayak Miss kan, nama bapak Miss Fadilah. Jadi Miss selalu pakai Juliar Fadilah. Nah. Oke, lanjut. I have one brother, one sister, one nephew, and two nieces. Jadi Charles ini punya satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan. Satu nephew apa tadi nephew? Keponakan laki-laki dan dua keponakan perempuan. Gary is my brother's Jackson. Hati-hati nih, suka bingung nih. Gary is my brother's Jackson. Gary adalah anaknya, anak laki-lakinya saudaraku. Jadi saudara Charles ini, saudara laki-lakinya namanya Jack. Anaknya Jack namanya Gary. Oke, lanjut. He is at the same age as my son Sam. Usianya sama dengan anaknya Charles, Sam. How old is Sam? Sam tadi umurnya berapa dibilang? 10 years old. Yes, very good Nadira, nyimak nih ya. 10 years old. Kok Nadira tadi? Nadisa yang bilang ya tadi? Oke, lanjut lagi. Oh, Nadira benar ya? Lanjut. My sister Laura, bacanya Lolo, Laura, has two daughters. Their names are Dina and Mina. They are twins. Twins artinya apa twins? Kembar. Kembar. Betul. Kalau saudara kembar yang dibilang twins berarti ada dua gitu ya. Harus pakai S. Twins. Kalau kembar tiga, triplets bacanya. Triplets. Kembar tiga. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita menjawab di sini. Nah, ini Charles, tadi bapaknya Sam. Sekarang bapaknya Charles, namanya siapa tadi nih? Ayo siapa yang ingat? Paul. Paul apa belakangnya? Paul? Brown. Brown, very good. Ibunya Charles namanya? Susan Brown. Susan Brown. Sekarang saudaranya Charles dulu. Saudaranya Charles namanya? Yang perempuan? Laura. Saudara laki-lakinya? Jack. Jack, that's it. Sekarang istrinya Charles namanya Janet. Kita ke Sam, saudara-saudaranya Sam. Yang ini dulu ya. Nah, siapa namanya? Sarah. Sarah. Kalau ini berarti? Anna. Yes. Mana yang paling tua? Sarah atau Anna? Sarah. Sarah. Very good. Sekarang sepupunya Sam. Anaknya Laura tadi dua orang kembar. Laki-laki atau Dina perempuan? sama Mina. Aha, betul. Bentar, Nina and ini kok Dona, harusnya Dina ya. Salah Miss nih. Harusnya Dina bukan Dona. Berarti yang ini anaknya Jack. Gary. Gary. Nama- Masya Allah. Nama hewan peliharaannya SpongeBob. Oh iya Gary. Betul. Kalian nyimak tadi ya reading comprehensionnya. Oh kok salah nih sebentar. Oh salah kunci jawab Miss berarti ini ya. Nah ini Jack nama bapaknya, Gary nama ibunya, nama bapaknya. Sebentar. Gary is my brother's Jack sana ya. Kunci jawaban Miss ini yang salah. Sebentar. Sebutin dulu ya. Kunci jawabannya salah. Oh iya ini. Harusnya yang ini. Balik ya. Bentar. Ini namanya tadi, iya ini Gary. Yes, betul. Udah. Salah kunci jawaban. Ini semuanya mami yang bikin. Yang ini. Kalau yang latihan-latihan kalian yang sama dengan handbook, Mami yang bikin. Udah. Nah, nanti kalian tinggal mengulang ya. Sama nanti kita next meeting sebelum main Kahoot, ada satu lagi latihannya. Kita tuntasin dulu ya. Nah, sampai sini. Before I end this class, do you have any questions? Ada yang mau bertanya dulu nggak? Nope. No. Lagi cuacanya lagi enak nih, hujan, tapi nggak boleh tidur ya.
Ya, kan sunahnya jangan tidur sebelum isya. Supaya isyanya nggak kebablasan ya. Jadi kalau mulai dari asar, kita nggak boleh tidur. Bolehnya tidurnya sebelum asar. Yang dibolehkan. Supaya nggak kebablasan maghribnya, nggak kebablasan isyanya. Oke, alright. If you have no questions, then that's it for today's class. Thanks so much everyone for joining my class. I'll see you guys again next week with Kahoot, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye, Miss. Bye-bye, Miss. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. You're welcome.